Halo guys, kita akan mencari tahu mengenai proses peralihan kekuasaan dari tangan Soekarno ke tangan Soeharto. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa terlebih dahulu untuk subscribe Borpas JP. Terima kasih. Proses peralihan ini dikenal dengan sebutan super smart. Apa sih ya super smart itu? Super smart adalah surat perintah 11 Maret. Kenapa dikatakan super smart ya? Apa kaitannya dengan peralihan kekuasaan dari tangan Soekarno ke tangan Soeharto? Kenapa bisa terbit super smart? Kita harus cari tahu dulu latar belakangnya. Yang pertama karena secarik surat. Latar belakang secarik surat ini, tanggal 11 Maret 1966, sejarah Indonesia mengalami titik balik. Sebuah rejim mulai runtuh dan sebuah babak baru lahir. Instrumen yang mengubah sejarah itu cuma gara-gara secarik kertas yang ditandatangani Presiden Soekarno hari itu. Surat perintah 11 Maret bisa disingkat Super Smart. Lewat surat itu, Presiden Soekarno memberikan wewenang kepada Lejen Soeharto, waktu itu menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat, yang mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi. Lewat surat itulah, kekuasaan Presiden Soekarno mulai terkikis, dan Jenderal Soeharto muncul sebagai pimpinan nasional yang baru. Pertanyaannya, bagaimana proses lahirnya Super Smart? Kenapa Soekarno membuat Super Smart? Penyebabnya kita harus cari tahu dulu. Yang pertama, penyebabnya karena peristiwa G30S PKI. Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia pada 1 Oktober 1965. Jadi di tanggal 30 September sampai tanggal 1 Oktober 1965 itu menjadi satu hari paling kelam bagi bangsa Indonesia. Peristiwa yang disebut G30S PKI atau Gestok Gerakan 1 Oktober terjadi ketika sejumlah perwira militer Indonesia dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Lalu, pada 2 Oktober Soeharto mengakui perintah dari Soekarno untuk mengambil sendiri komando tentara. Syaratnya Soeharto lah yang diberi kekuasaan penuh untuk memulihkan ketertiban dan keamanan. Kekuasaan ini kemudian dilembagakan pada 1 November tahun 1965 dengan pembentukan Komando Operasi Pemulihan, Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamtib. Sebulan setelah peristiwa 30 September G30S PKI. Lalu tentara menuding Partai Komunis Indonesia sebagai dalang di balik pembunuhan 7 jenderal di Lubang Buaya. Selanjutnya, sikap ini memicu amarah dari para pemuda anti komunis. Pada akhir Oktober 1965, para mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau dikenal dengan sebutan KAMI dengan dukungan dan perlindungan tentara. Adapun juga kelompok-kelompok seperti kelompok KAPI, kelompok KABI, KASI, KAWI, KAGI semuanya tergabung dalam POM Pancasila. Selain memprotes Soekarno yang tak bersikap apa-apa terhadap peristiwa G30S, rakyat juga memprotes buruknya perekonomian di bawah pemerintahan Soekarno. Memasuki tahun 1966, inflasi mencapai 600% lebih. Soekarno hanya mengabaikan surat rakyat. Aksi unjuk rasa pun semakin kencang. Pada 12 Januari 1966, PON Pancasila berunjuk rasa di halaman gedung DPR.
Mereka menuntut 3 hal yang dikenal Tritura atau yang disebut 3 tuntutan rakyat. Isi Tritura yang pertama, pembubaran Partai Komunis atau PKI. Yang kedua, pembersihan Kabinet Dwi Korah. Yang ketiga, penurunan harga. Selanjutnya, puncaknya pada 11 Maret 1966, demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran kembali terjadi di depan Istana Negara. Demonstrasi ini didukung tentara. Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Jenderal Soeharto pun meminta agar Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik apabila diberi kepercayaan. Di satu sisi, Presiden Soekarno mengadakan sidang pelantikan Kabinet Dwi Korah yang disempurnakan yang dikenal dengan nama Kabinet 100 Menteri. Pada saat sidang dimulai, Brigadir Jenderal Sabur dengan Panglima Pasukan Pengawal Presiden Jakra Birawa melaporkan bahwa banyak pasukan liar atau pasukan tak dikenal yang belakangan diketahui adalah pasukan Kostrad di bawah pimpinan Mayor Jenderal Kemal Idris yang bertugas menahan orang-orang yang berada di kabinet yang diduga terlibat G30S, diantaranya adalah Wakil Perdana Menteri 1 Soebandrio. Berdasarkan laporan tersebut, Presiden bersama Wakil Perdana Menteri 1 Soebandrio dan Wakil Perdana Menteri 3 Khairul Soleh berangkat ke Bogor dengan helikopter yang sudah disiapkan. Sementara sidang akhirnya ditutup oleh Wakil Perdana Menteri 2 Dr. J. Lemena yang kemudian menyusul ke Bogor. Situasi ini dilaporkan kepada Mayor Jenderal Soeharto yang kemudian menjadi presiden menggantikan Soekarno yang pada saat itu selaku Panglima Angkatan Darat menggantikan Letjen Jenderal Ahmad Yani yang gugur akibat peristiwa G30S PKI. Mayor Jenderal Soeharto saat itu tidak menghadiri sidang kabinet karena sakit. Sebagian kalangan menilai ketidakhadiran Soeharto dalam sidang kabinet dianggap sebagai skenario Soeharto untuk menunggu situasi, sebab dianggap sebagai sebuah kejanggalan. Mayor Jenderal Soeharto mengutus 3 orang perwira tinggi ke Bogor untuk menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor, yakni Brigadir Jenderal M. Yusuf, Brigadir Jenderal Amir Mahmud, dan Brigadir Jenderal Basuki Rahmat. Tibanya di Istana Bogor pada malam hari terjadi pembicaraan antara 3 perwira tinggi AD dengan Presiden Soekarno mengenai situasi yang terjadi. Dan ketiga perwira tersebut menyatakan bahwa Majen Soeharto mampu mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan bila diberikan surat tugas atau surat kuasa yang memberikan kewenangan kepadanya untuk mengambil tindakan. Menurut Jenderal M. Yusuf, pembicaraan dengan Presiden Soekarno hingga pukul malam, Presiden Soekarno setuju untuk itu dan dibuatlah surat perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret yang populer dikenal sebagai Super Smart yang ditunjukkan kepada Majen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Isi Super Smart atau Surat Perintah 11 Maret adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret. Surat sakti ini berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban atau Pangkom-Kamtib saat itu untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu. Isi Super Smart. Selama ini beredar beberapa versi Super Smart. Ada yang dari Pusat Penerangan Puspen, TNI AD, Sekretariat Negara, dan dari Akademi Kebangsaan. Namun, dari berbagai versi yang beredar tak ada satupun yang asli. Kendati demikian, ada beberapa pokok pemikiran Super Smart yang diakui Orde Baru dan dijadikan acuan. Yang pertama, isi Super Smart itu mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan presiden, panglima tertinggi, pemimpin besar revolusi, mandataris MPR RS demi utuh
untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi, mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya, supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawab seperti tersebut dia. Lalu apa tujuan Super Smart ini? Super Smart bertujuan mengatasi situasi saat itu. Pada praktiknya, setelah mengantongi Super Smart, Soeharto mengambil sejumlah keputusan lewat SK Presiden nomor 1/3/1966 tertanggal 12 Maret 1966 atas nama Presiden, Panglima Tertinggi ABRI, Mandataris MPRS, PBR. Keputusan tersebut berisi: yang pertama, pembubaran PKI beserta ormasnya dan menyatakan sebagai partai terlarang. Kedua, penangkapan 15 menteri yang terlibat ataupun mendukung G30S. Ketiga, pemurnian MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI dan menempatkan peranan lembaga itu sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana dengan Bapak Soekarno? Bagaimana proses perpindahan kekuasaannya? Soekarno yang diasingkan tak bisa berbuat banyak, sementara Soeharto mendapat kekuasaan yang semakin besar. Hingga pada 22 Juni 1966, Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban di sidang MPRS. Pidato yang dikenal sebagai Nawaksara ini ditolak oleh MPRS, dan sebaliknya MPRS memutuskan untuk memberhentikannya dari jabatannya sebagai Presiden seumur hidup dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai penggantinya. Soekarno dianggap mengecewakan. Dalam pidato itu, Soekarno bersikeras tidak mau membubarkan PKI. Popularitas Soekarno kian tergerus. Akhirnya pada 7 Maret 1967, Soekarno melepas jabatannya. Soeharto ditunjuk untuk menjadi pejabat presiden. Lewat sidang MPRS, Soeharto resmi menjabat sebagai presiden pada 27 Maret 1968. Kesimpulannya, Super Smart memang peristiwa yang bersejarah. Ada yang menyebutnya tonggak sejarah Orde Baru atau momentum Orde Baru. Presiden Soeharto sendiri menyebutnya awal perjuangan Orde Baru. Meski telah beberapa kali dilakukan usaha merekonstruksikan peristiwa itu, antara lain pada 1976 oleh Pusat Sejarah ABRI yang waktu itu dipimpin Nugroho Notu Susanto almarhum, masih sering terjadi kesimpang siuran mengenai peristiwa penting itu. Misalnya yang terjadi pada 1982, tatkala muncul kisah lahirnya Super Smart versi Hasjin yang kemudian dibantah sendiri oleh pengusaha tersebut. Tampaknya belum semua hal terungkap seputar kelahiran Super Smart. Bukan cuma itu saja, di sana sini masih ada cerita yang tidak klop. Mungkin pelacakan secara lengkap perlu dilakukan. Mumpung banyak pelakunya masih ada, surat asli Super Smart sendiri kabarnya hingga kini masih hilang. Maklum, di saat keadaan cukup kacau hingga mungkin kesadaran mendokumentasikan masih kurang. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe Borpas JP. Terima kasih.